Dalam kehidupan pasangan suami istri, sebuah kisah cinta menjadi kompleks ketika kehadiran pria lain membawa konflik mendalam, perselisihan dan pengkhianatan merajut drama keluarga ini. Keputusan suami menghadapi selingkuhan istri mengubah segalanya. Bagaimana kisah ini bermula dan apa yang terjadi setelahnya? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan Anda pada Adi Suwito, yang akrab dipanggil Garong, telah menikah selama 16 tahun dengan Lili Sugianti. Pasangan ini sudah memiliki anak untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Garong bekerja sebagai buruh lepas, sementara istrinya, Lili, bekerja sebagai tukang pijat. Mereka tinggal di daerah Blitar, khususnya di Desa Boro, Kecamatan Sorejoitar. Garong dikenal sebagai orang yang berperilaku wajar dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang mencurigakan atau mengkhawatirkan dari perilakunya. Pada sore hari, Garong biasanya bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu kehadiran seorang tamu pria di rumah mereka. Pria tersebut hanya datang pada siang hari ketika Garong sedang pergi bekerja. Sebenarnya, Garong mengenal baik pria tersebut yang bernama Wagiman, seorang tetangga yang sudah lama dikenal. Lili, yang tidak mengerti situasi, kemudian menceritakan hal ini kepada tetangganya. Dari situ, Lili diminta untuk membawa pasiennya untuk bertemu dengan Wagiman. Singkatnya, setelah Wagiman membenarkan bahwa pasien Lili, keduanya sering bertemu. Wagiman meminta nomor handphone Lili, dan dari saat itu, mereka sering berkomunikasi tanpa sepengetahuan suami Lili, yaitu Garong. Wagiman kerap mengunjungi rumah Garong pada siang hari, menjadi sorotan tetangga. Meskipun menjadi perhatian tetangga, Wagiman dan Lili tampak tidak peduli terhadap gosip sekitar. Namun, suatu hari, seorang tetangga akhirnya membocorkan rahasia hubungan antara Lili dan Wagiman kepada Garong. Garong pun pulang ke rumah dalam keadaan geram dan marah. Selama perjalanan pulang ke rumah, Garong teringat bahwa Lili sering berteleponan. Bahkan tadi malam Garong melihat Lili sedang berbicara di telepon. Begitu tiba di rumah, tanpa basa-basi, Garong langsung bertanya kepada Lili dengan siapa dia bertelepon malam sebelumnya. Namun, Lili hanya diam. Garong kemudian meminta Lili untuk mengaku, dan akhirnya, keluarlah nama Wagiman dari mulut Lili. Handphone Lili pun diperiksa, dan Garong merasa hancur melihat foto Wagiman di galeri handphone sang istri. Meskipun Lili mengakui bahwa tidak pernah menggubris Wagiman, Garong merasa bahwa sebagai suami dan ayah, permasalahan ini sudah terlalu jauh. Tanpa menunggu lama, Garong langsung menemui Wagiman dan keduanya terlibat dalam pertengkaran hebat. Akhirnya, setelah berunding, Wagiman sepakat untuk tidak lagi mengganggu Lili. Pertanyaannya sekarang, apakah Wagiman benar-benar mematuhi kesepakatan tersebut dan mematuhi janjinya kepada Garong? Pada awal bulan Oktober tahun 2023, Garong mendapati kenyataan bahwa Lili, sang istri, masih menjalin hubungan dengan Wagiman. Hal ini memicu pertengkaran kembali antara Garong dan Lili, dan kali ini konflik tersebut membuat Lili memutuskan untuk pindah mencari ketenangan ke rumah orang tuanya. Sementara itu, Garong kembali mengingatkan Wagiman agar berhenti merusak rumah tangga dan keluarganya. Wagiman sendiri adalah seorang lajang tua asli dari Blitar yang tinggal di rumah abangnya, Geno. Wagiman biasanya menggunakan becak motor untuk pergi bekerja sebagai pemulung, meskipun usianya sudah hampir setengah abad. Menariknya, Wagiman tanpa ragu sering aktif di media sosial, berbagi video selfie dan foto-foto dirinya. Pada Rabu malam, tanggal 23 Oktober tahun 2023, Wagiman menelepon Garong dan mengajaknya untuk bersengal sebagai laki-laki. Mendengar hal tersebut, Garong sempat bingung dengan tawaran tersebut. Namun, Garong akhirnya setuju untuk menerima ajakan dari Wagiman. Keduanya sepakat bertemu di parit aliran sawah desa. Wagiman membawa gunting, sementara Garong membawa besi linggis dengan panjang sekitar 1 meter. Garong merasa ada niat kurang baik dari Wagiman. Itulah sebabnya ia berjaga-jaga dengan membawa besi linggis. Sekitar jam malam, keduanya bertemu dan mulai adu argumen. Saat adu mulut, tiba-tiba handphone milik Wagiman berbunyi, dan Garong mendengar bahwa Wagiman sedang berbicara dengan Lili, istrinya. Menghadapi kenyataan tersebut, Garong emosional dan merebut handphone Wagiman, tanpa bisa menerima. Lalu Wagiman menyerang Garong. Lantas Garong teringat untuk menyelamatkan diri dan anak-anaknya terpaksa berjuang dan akhirnya menghabisi Wagiman. Setelah perkelahian itu, Garong menyita becak motor Wagiman dan membuangnya ke parit sawah.
sedangkan Wagiman dibuang agak jauh dari motornya ke parit sawah juga. Setelah kejadian tersebut, Garong pulang ke rumahnya. Sementara itu, di rumah paman Wagiman, yaitu Gemo gelisah mencari-cari saudaranya yang tidak pulang semalaman dan tidak bisa dihubungi. Esok paginya, ia mendapat kabar bahwa becak adiknya jatuh ke parit sawah desa. Becak tersebut kemudian dibawa pulang. Namun Wagiman masih belum pulang hingga malam hari. Pencarian pun dilakukan. Dan akhirnya, warga menemukan jenazah Wagiman terlungkup di parit sawah. Setelah penemuan itu, laporan dilaporkan ke Polres Blitar, dan polisi mulai menyelidiki tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan keterangan dari warga. Dari situ, polisi mendapatkan cerita bahwa malam sebelumnya Garong dan Wagiman terlihat bersama di lokasi kejadian. Selain itu, informasi dari perangkat desa juga menyebutkan bahwa Garong dan Wagiman sempat memiliki masalah. Kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad, Garong ditangkap. Awalnya, ia tidak mengakui perbuatannya, namun selama pemeriksaan, Garong mengaku bahwa malam itu ia tidak memiliki niat menghabisi Wagiman. Garong menyatakan bahwa ia hanya membela diri karena Wagiman menyerangnya terlebih dahulu. Garong juga menjelaskan bahwa besi linggis yang dibawanya hanya untuk berjaga-jaga, karena sebelumnya ia mendapatkan intimidasi dari Wagiman saat ditelepon. Atas perbuatannya terhadap Wagiman, Garong didakwa berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, perihal menghabisan. Pasal ini menangani kasus menghabisan yang dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dengan demikian, Garong menghadapi risiko hukuman penjara sepanjang 15 tahun. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini adalah risiko terjerat dalam konflik hubungan pribadi. Garong dan Lili, yang awalnya bahagia, terombang-ambing dalam kehidupan rumah tangga yang rumit dengan kehadiran Wagiman. Pertumpahan akhirnya memakan korban, merusak kedamaian keluarga. Kisah ini menekankan pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik dengan bijak, dan kesadaran akan konsekuensi tindakan. Pesan moralnya mengajak untuk menyelesaikan perbedaan dengan damai, menjauhi tindakan impulsif, serta memahami bahwa kebahagiaan keluarga berharga di atas segalanya. Bagaimana menurut kalian cerita tadi? Siapakah yang salah dalam kasus seperti ini? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.